Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber dan tidak lupa kami juga mohon yang terhormat para pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah yang telah memberikan tempat kepada kami untuk menambah ilmu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, dulu ya. Tadi penyebutannya salah juga sih. KH itu bukan Kiai Haji. Saya belum Kiai, Pak. Kalau Haji sudah, tapi saya belum Kiai. Mayor Laut KH itu khusus, jadi bukan Kiai Haji. Kalau Kiai Haji, waduh, terlalu berat saya. Kalau Haji, insya Allah sudah pernah. Jadi saya agak ini juga kalau dipanggil Kiai Haji itu. Nah. Yang pertama, berikutnya bahwa kami selaku aparatur negara tentunya mendukung segala program yang telah dicanangkan atau ditetapkan oleh pemerintah. Apapun keputusan dari pemerintah, maka kami akan dukung. Nah, menyikapi tentang masalah toleransi, kami di kalangan TNI itu hanya bersifat preventif atau pencegahan. Di mana di lingkungan kita sendiri bahwa dalam rangka pencegahan itu melakukan pembinaan-pembinaan. Mungkin ini bisa ditularkan untuk khotib atau lembaga yang lainnya. Kami itu ada pembinaan, namanya pembinaan mental. Bahwa dalam diri manusia itu kan ada jasmani, ada akal, ada jiwa, menurut Muhammad Quraish Shihab. Nah, di kami juga ada jasmani, intelektual, dan mental. Ketiga unsur manusia itu senantiasa dibina agar kami siap, ya, siap di dalam bekerja, di dalam mendukung tugas dan lain sebagainya. Jadi ketiga unsur ini seperti jasmani, intelektual, dan mental ini harus selalu dibina. Misalnya pembinaan jasmani itu dilakukan dengan olahraga. Untuk pembinaan intelektual yaitu dengan sekolah-sekolah. Makanya sekarang jangan heran kalau banyak pejabat TNI atau Polri itu detailnya banyak sekali. Ya, ada profesor, ada dokter, itu banyak sekali. Karena memang kita itu dilakukan pembinaan intelektual. Yang ketiga yaitu pembinaan mental. Nah, pembinaan mental ini sendiri itu ada pusatnya, yaitu di Mabes TNI namanya Pusbintal TNI. Di mana di dalam pembinaan mental itu ada 4 komponen yang bisa mendukung satu dengan yang lainnya. Yang pertama pembinaan mental rohani. Jadi pembinaan mental rohani, yang kedua pembinaan mental ideologi, yang ketiga pembinaan mental tradisi dan kejuangan, dan yang keempat adalah pembinaan mental psikologi. Jadi dalam mental kita itu harus diisi oleh 4 komponen tersebut agar kita tangguh gitu loh, agar kita kuat di dalam menghadapi situasi tantangan, hambatan dan lain sebagainya. Insya Allah kalau 4 unsur itu terbina, kita akan kuat. Nah, sasaran daripada pembinaan mental rohani adalah ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, jadi ketakwaan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di samping itu juga melakukan peribadatan seperti sholat dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tidak lain akhlak atau budi pekerti. Itu sasaran dari pembinaan mental rohani. Jadi kami dibina ketaatannya kepada Allah, dibina bagaimana supaya syariat kita dalam ibadah harus benar-benar sah atau benar-benar diterima, dan juga tidak lupa
akhlaknya juga harus dibina. Nah, sedangkan yang kedua, sasaran dari pembinaan mental ideologi adalah kecintaan kita terhadap NKRI. Jadi perlu dibina. Kita harus menyadari bahwa kita ini manusia yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kodrat kita, ya. Kodrat kita sebagai manusia yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita sudah ditempatkan dalam suatu wilayah, maka otomatis kita harus sebisa mungkin mencintai negara itu. Nah, terus setelah itu juga menumbuhkan sikap soliditas, ya, soliditas. Yang ketiganya yaitu supaya kita disiplin. Dalam artian mencintai NKRI itu dengan cara taat terhadap hukum. Makanya sekarang itu baik tentara maupun polisi kalau sudah berhubungan dengan hukum itu tidak ada bedanya, ya. Karena kita disiplin terhadap hukum. Itu dalam hal pembinaan ideologi. Yang ketiga adalah pembinaan tradisi kejuangan. Nah, pembinaan tradisi kejuangan ini juga menumbuhkan semangat rela berkorban, ya. Dengan cara apa? Ya mungkin kalau kita di dalam Islam itu ada peringatan tahun baru Hijriah, peringatan Maulid Nabi, itu merupakan cara-cara untuk membangkitkan tradisi dan membangkitkan kejuangan kita. Nah, kalau bisa di dalam pelaksanaan khutbah Jumat itu dikaitkan ketika kita bercerita tentang Maulid Nabi, bercerita tentang tahun baru Hijriah, itu kita masukkanlah sejarah-sejarah kejuangan dari tokoh-tokoh Indonesia, ya. Agar kita juga di samping mencintai Islam juga harus cinta terhadap negaranya. Sedangkan yang keempat adalah pembinaan psikologi. Nah, pembinaan psikologi ini biasanya tentang ketahanan psikis. Jadi tidak mudah stres, tahan terhadap. Sekarang itu kan banyak stres. Kemarin ada yang misalnya bunuh diri karena kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dan lain sebagainya, sehingga mengambil jalan pintas. Maka harus dibina dengan pembinaan psikologi, pendekatan secara psikologis. Demikian.